sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Moderator Bapak Jaya Suprana, wartawan udah tanya nih mau dapat apa muri apa lagi katanya. Para narasumber Pak Ignas tadi lihat, iya Pak Ignas, Pak Ustin, Romo Muji, ya Romo Muji, para mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, hadirin undangan, selamat sore, salam sejahtera kepada semua. Pertama-tama selamat datang ke Balai Agung. Waktu saya diminta Pak Jaya Suprana soal ini, saya juga agak bingung sebetulnya. Tapi ya katanya kalau orang filsafat itu apapun jawabnya kena saja gitu kan. Yang penting kita bisa berargumentasi gitu loh. Kan kira-kira begitu katanya kan. Jadi susah juga. Ya sama kayak kita. Kata bapak saya kan, kenapa saya disuruh jadi pejabat? Nah ini kira-kira ilmu filsafat ini. Ini dari Tiongkok nih. Ternyata pedagang itu urutannya ke-6 katanya. Jadi urutan pertama paling tinggi itu pejabat. Nah kedua kalau nggak salah itu petani kalau nggak salah gitu. Yang ngidupin orang banyak. Ketiga tuh pegawai gitu loh. Untuk karena kerja buat orang. Kalau saya lupa kira-kira. Nah pedagang itu ke-6. Nah ini filsafatnya kayak gitu nih. Ini kita untuk masuk ke pemimpinan gitu kan. Nah makanya jadilah saya jadi pejabat. Nah sekarang bapak saya yang mendidik, menyiapkan saya atau tidak, saya juga tidak jelas. Tapi yang dari kecil bapak saya selalu bilang, kalau mau bantu rakyat itu jadi pejabat. Ini juga ada pepatah Tiongkok bapak saya bilang. Saya banyak dipengaruhi filsafat Asia mungkin, kira-kira gitu ya. Kalau pakai istilah filsafat ya.
Jadi yang paling tua ya Konfusius sampai ke Lause. Oh, semua kira-kira gitulah. Kira-kira banyak dengerin cerita. Bener enggak? Bener saya nggak tahu, nggak pernah baca buku Taoismenya, nggak pernah baca. Tao Chingnya nggak pernah baca, tapi tahu ya firman. Pengajarannya itu. Tapi bapak saya suka dengar dari orang-orang tua, lalu kami disampaikan. Bapak saya bilang orang miskin tidak mungkin lawan orang kaya. Orang kaya tidak bisa menantang pejabat. Jadi kalau kamu mau bantu rakyat, jadilah pejabat. Nah, kalau udah jadi pejabat, pemimpin itu harus putuskan. Benar salah relatif. Yang pasti ada persoalan harus Anda putuskan dengan cepat, tidak bisa ditunda. Dan tidak ada keraguan-raguan. Segala risiko Anda harus pikul tanggung jawab. Jadi kalau orang datang harus diputuskan. Nah, sama bapak saya juga begitu. Makanya begitu meninggal hutangnya banyak. Ya karena gitu. Orang miskin datang ke rumah, kalau nggak ada uang, dia tulis di kertas, minjem sama abangnya yang punya toko, kira-kira gitu. Atau ngebon sama ibu saya. Ngebon dulu jarang bayarnya masalahnya. Yang penting orang dibantu dulu, kata bapak saya. Nah, pernah kejadian ibu saya berantem sama bapak saya. Saya pulang sekolah, pulang di Jakarta, liburan pulang ke kampung di Belitung. Bapak ibu saya berantem. Ibu saya nangis-nangis. Lalu saya tanya sama ibu saya, kenapa? Itu bapakmu mau bikin apotik saya tutup. Kenapa? Apotik kan cash cow itu, masuk duit, nggak ada hutang kalau buka apotik itu. Resep ambil. Bapak saya suka minjem duit ceritanya. Kan ibu saya mesti bayar perusahaan besar farmasi ngambil obat. Nah, bapak saya nggak bayar, nggak bisa bayar hutang. Ya ibu saya bilang, emangnya obat-obat saya itu dipetik dari belakang, dari pohon di belakang, dari daun-daun. Ini mesti bayar. Tapi orang miskin udah datang gimana? Anaknya nggak bisa sekolah, gak ada rumah yang mau roboh, ada keluarganya sakit. Ini nggak dikasih kan mati nih. Ya paling cepet kan kas ibu saya nih di laci. Kalau tulis cek, wah bapak saya kalau nggak kepepet, dia tulis cek, ceknya mundur, suruh tukar sama orang. Jadi ceknya waktu udah meninggal saya ditagih orang sepenuh ceknya semua. Ini cek bapakmu semua nih, nggak bisa diambil di bank. Jadi tuker. Nah itu cerita. Jadi ibu saya nangis. Saya bilang nggak mungkin bapak mau ibu bangkrut. Terus ibu saya cerita. Siapa bilang? Ah, kalau perempuan lagi nangis, lagi emosi, semua cerita lama-lama keluar tuh. Nah, saya nggak tahu nih filsafat dari mana. Bapak anak-anak mahasiswa lebih ngerti gitu kan. Ini kan mahasiswa filsafat gitu kan. Pokoknya keluar cerita lama. Kamu tahu nggak? Kamu mati pun bapakmu tidak peduli katanya. Nah, kaget saya. Mana ada anak pertama nih. Orang turunan Tiongkok filsafatnya anak pertama masih laki. Nggak ada perempuan. Masih laki yang top. Karena bawa marga kan. Kalau anak pertama lahir laki pasti top. Ini berarti diberkahi. Saya kaget. Ternyata ceritanya sederhana. Dulu tahun 66. Betul, saya lahir 66. Itu susah sekali makanan. Pasca G30 SPKI. Jadi bapak saya sebagai orang kaya di kampung, dia belilah 2 kaleng minyak beras. Lalu ibu saya sembunyikan. Nggak berapa lama teman bapak saya datang dari kampung. Ini rata-rata Melayu. Tempat saya ini Melayu. 93% Melayu Muslim. Datang minta beras. Karena anaknya gak ada makanan. Langsung bapak saya ingat ada beras buat saya. Beras itu bapak saya bawa. Ibu saya gak kasih. Karena ibu saya waktu itu baru umur 20. Mereka muda. Dia gak kasih. Itu bayangin. Bapak saya tetap paksa. Ibu saya bilang, mau anak kita mati. Kan masih ada 1 kaleng katanya. Kalau habis gimana? Nanti baru kita cari dulu katanya. Nah saya kira inilah pemimpin. Harus putuskan. Jangan mikirkan kesulitan beberapa hari, beberapa bulan kemudian. Langsung dihitung aja manfaat mudaratnya ini. Kalau ini beras tidak kasih ke orang kampung ini, anaknya mati nih.
Anak kita belum, masih ada 1 kaleng. Soal nanti 1 kaleng habis, kita cari, masih ada waktu. Nah ini yang bapak saya pikir walaupun ibu saya nangis, saya belain bapak saya pikir bapak saya benar juga nih ya. Tapi saya nggak berani ngomong, ini nggak tahu ilmu filsafat apa enggak, nanti tambah parah ibu saya kan. Saya nggak berani ngomong, nah ini benar ini benar. Toh masih 1 kaleng. Nah pernah kejadian menarik juga. Saya cuma kasih contoh, saya nggak tahu nih dididik gimana, tapi saya ikut bapak saya sampai hari ini seperti ini. Yang menarik, saya keluar kota. Kami itu kalau keluar kota itu hampir 90 km. Dan lewatin kampung sepi. Kami bawa mobil, dulu nggak ada ATPM, agen tunggal pemegang merek. Pakai mobil itu sampai mogok baru kita ganti. Jadi ban kipas pun kita nggak tahu kapan gantinya. Tengah jalan putus, tiba-tiba temperatur naik, kata sopir, ban kipas putus pak. Ya sudah berhenti, gimana caranya? Pinjem motor pak, ke kota beli. Nah akhirnya jalan ketemu kampung paling ujung. Begitu saya masuk ketok pintu, si kakek-kakek keluar. Begitu lihat saya langsung bilang, pergi sana. Kaget saya, kenapa? Ini mantan ketua P3, namanya Haji Razak Ali. Dan di DPRD, pasti kamu orang Golkar katanya. Begitu lihat muka kita kan, pasti orang Golkar katanya. Tidak bisa. Saya bilang kita mau sewa motor deh, mau beli sewa motor, nggak bisa, keluar dari rumah saya katanya. Pasti orang Golkar, udah mulai pikun dia. Oke, keluar kamu katanya. Waduh, saya kan stres juga. Terus saya bilang, Kek, saya dari Gantung Kek, Gantung itu Laskar Pelangi. Ini mau Tanjung Pandan dari timur. Ini saya dari Gantung Kek. Jauh gimana mau pulang? Gantung. Yang paling terkenal di Gantung ya bapak saya zaman itu. Anak siapa kamu katanya? Saya bilang anak Kim Nam. Hah? Anak Kim Nam? Kenapa nggak bilang? Ayo masuk. Terus motor dia kasih sopir saya pergi. Dia keluarin durian buat saya. Saya baru tahu di situ kalau makan durian agak seret di sini. Saya nggak tadi suara sini. Habis makan durian, makan rambutan yang agak masem. Ini buat nangkal. Makanya kalau keluar durian pasti ada rambutan. Ini versi kakek, kayak Raza Ali nih. Orang P3, terus makan. Terus dia cerita sama saya. Bapakmu baru manusia. Berarti yang lain bukan nih, kacau juga. Bapakmu lah, ini filsafat kan begitu kan, gak jelas nih. Manusia begitu. Kita juga bingung. Bapakmu manusia yang lain bukan. Itu kenapa begitu kek? Kamu tahu gak katanya? Saya sakit. Padahal saya mantan anggota DPRD. Gak ada yang berani datang ke rumah saya. Cuma bapakmu yang berani mampir ke rumah. Padahal bapakmu itu pemborong. Itu bahaya tuh kalau berteman sama orang P3 atau zaman dulu ya. Golkar bisa hukum. Bapakmu tetap datang. Tahu saya sakit. Bapakmu gak ada uang katanya. Lalu bapakmu bilang, tunggu, saya keluar ke kota dulu, tuker cek bapak saya itu sama orang kota. Mundur sebulan 2 bulan. Jadi kau tulis 1 juta, terimanya 900.000 kira-kira gitu loh. 800 ditukar, pulang terus kasih ini kayak Razak untuk berobat. Dia cerita nih, nah, waktu bapak saya mau meninggal. Nah saya nggak tahu ini filsafat atau enggak. Waktu mau meninggal ini, dokter bilang paling lama seminggu meninggal. Karena kankernya sudah kemana-mana, udah dipulangin. Saya ya kita ngobrol lah sama bapak temenin. Walaupun saya juga ada yang saya sesali gitu. Kita selalu berpikir bapak itu udah sakit harus diet makanan. Dia mau makan ini jangan, makan ini jangan. Bodohnya itu. Orang udah mau mati mah makan apapun kasih aja sebetulnya. Belum kuliah filsafat dulu saya, belum baca buku filsafat. Kita hanya berpikir jangan gitu kan, jangan gitu. Nah, saya nggak bisa komentari bukunya, belum sempat baca soalnya. Nanti bapak ibu yang diskusi saja. Terus bapak saya tanya, Pak, saya kalau pengalaman hidup sama bapak, kalau saya ada 100 rupiah Pak, saya bantu orang miskin 80 atau 90 saja. Itu sudah gendeng saya Pak. Harusnya kalau saya punya 100, saya bantu 10 saja.
Itu aja kebanyakan, mungkin satu aja gitu loh, jangan terlalu banyak gitu. Ini bapak punya 100, kalau kasih 100 saja sudah gila pak. Ini bapak gak punya 100, minjem kasih orang 100. Dari mana saya pernah lakukan, kata bapak saya. Saya dengar dari Kek Razak Ali. Hah, kamu ketemu dia di mana? Razak Ali meninggal lebih duluan dari bapak saya. Ya mobil saya mogok, saya cerita. Saya ketemu dia udah tahun berapa tuh pak? Bapak saya meninggal tahun 97. Saya ketemu Razak Ali itu kira-kira tahun 90. Saya baru cerita. Dia cerita gitu. Jadi pertanyaan saya, rumusnya apa pak? Sampai bapak ngutang dulu kasih dia. Bapak saya jawabnya enteng saja. Kalau Kek Razak Ali yang ngutang, dia udah mau mati kagak bisa bayar. Kalau saya yang ngutang, saya masih bisa bayar. Sederhana aja. Nah sekarang bapak sudah gak lama lagi umurnya. Tolong kamu ingetin hutang-hutang bapak. Tolong kamu jual. Oh iya begitu. Ini baru pemimpin, betul gak? Ini pemimpin, mewariskan semua kan? Pemimpin mewariskan semua. Emangnya cuma menikah aja, baik kurus atau gemuk diterima, kan sehat atau sakit kan? Kurang itu pendeta atau di KUA waktu menikah itu. Harusnya ditanya, bukan cuma sakit atau sehat. Harusnya ditanya, baik dalam keadaan gemuk maupun kurus. Kan tren sekarang kan gemuk dan kurus kalau bicara suami istri gitu kan. Jadi bapak saya itu sederhana saja. Dia bilang tolong kamu jual aset-aset saya yang ada, kamu bayar hutang-hutang itu. Lalu yang hutang sama bapak gimana? Ya sudahlah, kalau dia nggak mau bayar biarin saja. Kalau dia ingat, kalau nggak ingat ya sudah. Terus saya tanya bapak saya, bapak mau nggak umur lebih panjang lagi? Siapa tahu kita minta doa. Kan kita percaya ada mukjizat sungguh nyata kira-kira gitu kan. Jadi siapa tahu bapak saya umurnya lebih panjang kan. Mau nggak bapak? Bapak saya bilang enggak, cukup. Saya lihat kamu sudah seperti lihat saya sendiri. Hanya bedanya kamu sudah sekolah tinggi dan kamu kenal Tuhan dengan baik. Kalau bapak seumur kamu, bapak nih koboi katanya. Jadi bapak waktu lihat kamu tuh udah seperti masa muda bapak yang hilang itu kembali lagi. Nggak boleh cucu pak, kan belum lihat cucu gitu kan. Maksudnya menikahnya buru-buru, agak sedikit maksa istri saya gitu untuk menikah. Karena bapak saya mau meninggal kan. Ya kita kan masih paksa. Jadi kalau yang muda-muda jangan tanya sama cewek mau jadi pacar saya enggak. Itu filsafatnya kurang kena. Jadi pertanyaannya masih lebih dalam. Mau jadi istri saya tidak? Tanyanya masih lebih dalam. Biar dia mikir gitu loh. Supaya lebih dalam gitu kan. Padahal maksudnya mau jadi pacar saya apa tidak gitu kan. Biar lebih serius gitu kan. Itu trik gitu. Jadi bapak saya mengatakan cukup. Dia bilang cukup. Nah sampai kita tanya, bapak yakin gak masuk ke surga? Ini filsafatnya bisa berdebat kita kalau soal ngomong ini. Bapak saya diam sebentar. Tadi dia udah mau meninggal, udah oke dia katanya ini. Kira-kira gitu kan. Tapi waktu saya tanya, bapak yakin gak masuk ke surga? Dia diam. Lalu saya ngomong lagi. Kenapa pak? Karena bapak saya itu tadi bilang, kamu lebih ngerti tentang konsep Tuhan daripada saya. Itu saya jelaskan. Dan saya kan imannya Kristen, bapak saya Kristen. Saya juga nggak tahu pak, benar nggak benar, tapi itu yang kita percayain. Dosa bapak yang dulu, sekarang bapak akan datang udah diampunin. Di kayu salib dibayar oleh darah Yesus. Di sana Yesus yang jemput bapak. Saya nggak tahu benar apa enggak juga. Itu Alkitab yang bilang. Nah, kira-kira begitu dong. Itu kata Alkitab kan. Dan kita imanin ini, ya ini kita percaya. Nah, bapak saya, dia percaya tuh, dia senyum-senyum dia. Waktu meninggalnya, ya
Masuk rumah sakit, dia bilang mau pulang. Bapak saya, kau bisa meninggalnya di Belitung saja, nggak usah di sini. Tapi kita tetap masih ngerasa, jangan kau Belitung tiba-tiba sakit agak parah, nggak ada yang nolong. Padahal udah jelas dokter sini udah balikin kan. Nah harusnya tuh dikasih makan apa saja dan dia pulang ke Belitung saja, meninggal di sana. Bukan dikirim pakai peti akhirnya gitu loh. Jadi jadi manusia pun kadang-kadang kita tuh banyak sekali kita salah memutuskan. Walaupun akhirnya ada yang menghibur saya juga. Tapi itu hidup di dunia ini ada yang menarik juga. Selalu ada positifnya kalau kita memandang semua positif. Waktu mau kirim jenazah bapak saya pulang, kita dikerjain dari agen Merpati dulu penerbangan itu. Dikerjain sampai nggak dapat pesawat dari pagi subuh. Pesawatnya nggak ada. Sampai kita mau berantem, mau marah-marah dikerjain. Seharian di bandara, bayangin udah duka taruh berapa hari. Dari subuh mau sampai malam baru dapat pesawat. Itu pun udah mau ribut, udah mau berantem. Dan itu pun alasan di Belitung bandaranya nggak bisa mendarat malam karena tidak ada lampu. Untung ada kepala bandara Belitung juga satu rombongan. Siapa bilang? Katanya. Kita kaget, kita nggak kenal dia. Kamu siapa? Dimarah-marahin dari dan Cengkareng. Saya kepala bandara Tanjung Pandan. Saya sudah perintahkan nyalakan lampu semua. Awas terbang. Nah baru akhirnya terbang. Waktu terbang, ibu saya ngomong begini. Begitu kita sampai, kita mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Itu keinginan papa saya dari dulu. Dia selalu ingin naik pesawat malam hari lihat Belitung. Tapi nggak pernah kesampaian karena nggak pernah ada penerbangan malam di Belitung. Semua penerbangan pagi karena dulu nggak ada lampu. Nah hari itu bapak saya pulang dia lihat malam. Nah kita syukuri. Nah itulah manusia sebetulnya. Selalu ada yang kita syukuri. Nah ini perjalanan seperti itu. Lalu kita tanya, apa beda orang sudah bicara negarawan dan politisi segala macam. Kalau menurut saya sederhana. Sekarang kan satu orang satu suara. Kalau satu orang satu suara, kita bisa takut kepada konstituen. Karena kalau dia tidak memilih kita, kita kalah. Padahal kita disumpah taat kepada konstitusi. Jadi seorang negarawan harusnya taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Dengan segala risiko. Jadi ngomong bahasa kerennya, kamu sembelih kepala saya pun, saya tetap berdiri untuk konstitusi. Ini negarawan. Jadi gak ada, jangan cuma kehilangan jabatan. Gak bisa. Nah kalau kita belajar dari sejarah manusia itu menarik. Ya saya kebetulan Kristen, saya tentu tahu banyak sejarah kekristenan. Nabi Isa yang tidak pernah berdosa. Semua orang mengakui seorang Nabi Isa mau agama apapun. Kita hanya berdebat sama Islam soal mati atau tidak mati. Itu gak usah kita berdebat teologi ya. Orang filsafat gak berdebat teologi ya kok. Kira-kira gitu kan. Yang penting kita bicara ini. Bayangkan. Kasih mukjizat 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 laki-laki dewasa. Di luar anak-anak dan perempuan ini. Sisa 12 bakul. Kasih gratis ini, penyembuhan gratis, nyembuhin orang sakit, bangkitin orang mati. Begitu diadu putaran kedua ini, putaran final lawan Barabas di depan Pilatus kan? Ya putaran final ini kan? Ya putaran final ini, putaran kedua ini. Lalu si Pilatus tanya sama semua orang yang dapat makan gratis tadi itu loh. Siapa yang mau kalian pilih saya bebaskan. Isa, Yesus yang gak ada salahnya atau Barabas penjahat, pembunuh, perampok. Karena pemimpin agama gosok-gosokin, yang dipilih siapa? Barabas. Jadi Yesus kalah voting sama Barabas. Padahal sudah melakukan baksos. Iya kan makanan dan kesehatan. Jadi kalau politisi sekarang mau belajar jadi pejabat, tidak belajar dari sejarahnya zaman Nabi Isa, ya goblok sebetulnya gitu kan. Nabi aja kalah voting, kamu siapa gitu loh. Jadi ya kamu gak usah aneh-aneh.
Jadi ya gak usah aneh jadi pejabat gitu loh. Jadi pejabat yang sederhana aja. Nah bagaimana selalu kalau saya belajar dari bapak saya, bagaimana melahirkan orang yang lebih baik daripada kita. Itu yang membuat bapak saya berani menghadap sang pencipta. Karena dia yakin, saya nggak lihat cucu loh pak. Nggak perlu lihat cucu, kamu udah persis saya. Hanya yang lebih baik, produk yang lebih baik. Karena udah lebih sekolah segala macam. Nah misalnya contoh pengajaran yang baik seperti apa. Bapak saya ikut Belanda. Bapak saya kamu tahu nggak? Semua bangsa ini punya kelebihan, punya kekurangan. Yang lebih sudah ikut. Misalnya contoh, bapak saya bilang, orang Belanda, lihat kepemimpinannya. Kalau dia mau pensiun ini, minggu depan pensiun saja, dia tetap kerja loh hari ini, makin sibuk kerja, minta penggantinya ikut dia selama sebulan 2 bulan. Untuk transfer. Kalau orang kita mau pensiun MPP, dia hilang aja, emang gue pikirin berkasnya gak jelas. Begitu masuk gak jelas berkasnya. Kalau Belanda bapak saya bilang, itu langsung diajak masuk, orangnya kerja. Sampai besok pensiun dia baru berhenti. Untuk supaya si penggantinya tahu persis semua yang dia lakukan. Ini pemimpin. Dia nggak ada musuh-musuhan nih. Habis selesai nggak mau kasih tahu dulu nih, wewenangnya beda. Begitu masuk lembar baru lagi. Jadi bangsa kita kalau kayak begitu selalu berapa tahun merdeka? 70 tahun. Nah, kira-kira gitu. Kalau presidennya berapa? Kalau pengalaman setahun, ya tetap pengalaman tahun pertama ulang 70 kali. Jadi tidak pernah nyambung. Jadi kesalahan dulu-dulu apa kita nggak pernah pakai untuk perbaikan. Jangan ulangi lagi yang salah. Tapi enggak. Lo gimana soal mendidik? Bapak saya kasih cerita sangat menarik. Jadi bapak saya kerja di tambang, bantu Belanda itu. Belanda tahun 59 baru meninggalkan Belitung karena nasionalisasi PT Timah. Waktu itu tiba-tiba si anak Belanda ini tiba-tiba naik ke tower air. Tinggi tower air itu. Panik semua anak buahnya, lapor ke bapaknya yang Belanda. Anakmu naik ke atas. Apa pikiran bapak saya? Pasti dimarah-marahin itu anak. Udah naik ke atas. Ini bapaknya panik waktu dia laporan. Bapaknya panik lihat anaknya udah di atas. Tapi begitu dia keluar, dia gini, tepuk tangan, bilang anaknya hebat. Oh hebat, hebat. Kok kamu bisa naik gitu tinggi katanya. Waduh hebat, hebat. Wah anaknya langsung semangat dong. Semua pada marahin dia tadi. Bapaknya bilang hebat, hebat. Nah sekarang kalau bisa naik, kamu pasti bisa turun. Ini cara turunnya diajarin. Bahwa dia jaga nih, terus turun. Nah selesai waktu bapak saya bawa mobil sama si Belanda ini, bapak saya tanya, kok kamu di dalam agak marah panik, kok sekarang keluar kok tepuk-tepuk tangan? Dia bilang apa? Kalau saya keluar ikut marah, jatuh itu anak. Hilang kepercayaannya. Makanya saya, namun saya ini ada pemimpin. Tahu bagaimana melihat situasi, nggak boleh membiarkan ya semua orang di-treat seperti anak sendiri. Dia takut dia jatuh. Nah kalau kita jadi pemimpin, negarawan, nggak pernah khawatir rakyat ini mati, nggak pernah takut negara ini jatuh. Menurut saya Anda bukan pemimpin, apalagi negarawan. Nah ini pelajaran-pelajaran sederhana. Nah sama seperti bapak saya dulu pernah nonton film Laskar Pelangi nggak? Itu satpamnya PT Timah, sombongnya luar biasa dulu. Dia punya cis, punya senjata. Namanya Kapolsek segala macam, pistol cuma Kapolsek, revolver yang kadang karatan nggak jelas pelurunya itu. Bapak saya malah punya pistol yang lebih baik daripada Kapolsek, punya Colt FN, lebih canggih, masukinnya pakai magazine. Nah, jaksa dulu nggak punya pistol juga, jadi kalau mungkin nangkap orang, minjem pistolnya sama bapak saya. Ini waktu kecil begitu kita kecil. Nanti kalau bapak saya itu berteman sama bapak kandungnya Slamet Raharjo dan Eros Jarot. Mereka itu komandan landasan udara di Belitung. Jadi bapak saya punya Jeep Willys, punya senjata banyak, disuplai terus. Jadi dari kecil kita udah biasa lihat senjata taruh di laci di rumah, itu udah biasa. Udah sering gitu. Karena memang terlalu banyak pistol senjata di rumah. Sampai Pak Sudomo, Kop Kamtip, sapu jagat semua. Pistol semua dikumpulkan. Nah, ceritanya lucu. Jadi si Satpam Timah, Tanah Kuning, sopir bapak saya yang
pickup lewatin truk lewatin pickup satpam, kasih debu. Di Uber dari satpam digebukin berdarah-darah. Sore begitu pulang lapor bapak saya langsung tanya, siapa yang pukul? Terus satpam timah langsung krek. Sambung kantor Polsus, ya, P4 kali, sambung. Dulu mesti sambung telepon. Saya lihatin waktu itu, SMP kira-kira. Sambung. Suruh ke sini anak buahmu yang pukul anak buah saya. Wah, satpam dia berani dong. Kamu pengusaha mana berani sih dah? Dia datang. Gebukin. Ini saya nggak tahu. Namanya filsafat yang putusin benar masalah itu ya. Gebukin, kasih pelajaran. Nah, bapak saya prinsipnya begini. Jangan biarkan orang berpikir kita tidak berani. Jadi kita kadang-kadang tuh diperbudak oleh orang. Karena orang berpikir kamu tidak berani kehilangan posisi Anda. Anda pengusaha mana mungkin lawan pejabat. Bangkrut kamu. Tapi bapak saya mau kasih dia pelajaran. Saya mau berani. Tidak peduli saya bangkrut. Dia lari. Dan dia lari, motornya kan jatuh, dia lapor lagi, bawa cis. Dari jauh udah teriak, mana Kim Nam, udah teriak di luar. Rumah bapak saya itu rumah panggung. Bapak saya begitu intip jendela bawa cis, cari pistolnya dong. Kan logika koboi itu gitu kan, cari pistol. Orang bawa cis kok, masa nggak ambil pistol untuk adu gitu loh. Tapi untuk cari pistol, nggak ada pistol. Tanya sama ibu saya semua. Kan dipinjam Holiday, nama jaksa itu Holiday. Holiday masih hidup. Saya masih ingat. Itu pinjam Holiday. Iya ya. Nggak ada pistol nih, gimana sekarang? Tuh teriak-teriak, keluar kamu. Mana keluar itu? Keluar nggak bapak saya? Kita udah nangis nih. Nggak ada pistol, gimana mau tandingnya nih? Satu cis. Ini pistol kok. Pistol yang nembak belum tentu kena. Kalau laras panjang lebih gampang nembaknya. Oh pendek susah. Bapak saya bilang keluar. Kita seret tangkap kaki bapak bilang enggak. Lebih terhormat mati tertembak di depan daripada hina kita seperti itu. Keluar dan nangis. Tapi pegawai-pegawai juga nekat. Kan truk udah parkir di depan. Mereka loncatin rebut. Digebukin lagi. Nah, untung polisi waktu itu punya sentimen sama Polsus itu tadi. Polisi kan lebih miskin, makan minumnya di rumah bapak saya lebih sering dulu. Dia dilaporin, ya biarin, macam-macam mau kita gebukin lagi gitu kan. Jadi kasusnya ditutup. Tapi kita tanya, bapak saya selalu berpikir sederhana. Kalau memang terpaksa harus berkorban pun untuk kasih pelajaran ke orang, kita lakukan. Saya belum sampai ke tahap bapak saya, tapi pabrik saya tutup sudah. Dulu pejabat, saya bisa jadi pejabat karena itu sebetulnya. Pabrik saya ditutup, pejabat datang, dia bilang, nasib pabrikmu ditentukan oleh saya. Saya bilang tutup. Saya bilang bukan. Makanya sampai hari ini pabrik saya tutup. Bapak saya cuma pesan satu, kalau kamu tutup, mati pun harus berdiri. Supaya lawanmu tidak tahu kamu sudah mati. Ini prinsip. Nah, kamu mau lawan, mati pun harus berdiri. Makanya saya paling suka nonton film-film Shaolin tahun 70-an. Sekarang tuh ada di Celestial Classical Movie itu loh. Tahun 70-an. Mati pun tetap, itu mau diketusuk-tusuk pun belum mau mati gitu loh. Sampai mati pun berdiri. Nah itu filosofinya seperti itu. Supaya lawan kita kira kita masih hidup. Padahal kita udah mati. Harus berdiri matinya. Supaya lihat dari jauh seperti itu. Nah saya kira itu hal-hal yang bisa saya bagikan. Tapi yang paling penting bagi saya itu tadi. Kita bukan membenci orangnya waktu kita melakukan sebuah perubahan. Kita hanya benci kelakuannya. Tapi kita sayang sama orangnya. Karena setiap orang ini berharga. Setiap manusia berharga. Maka kita sayang kepada manusia yang berharga itu. Kita benci kelakuan yang salah, kita tegur, kita ajar, kadang kita hukum, tapi juga ada reward. Nah sistem inilah yang
Kalau menurut ibu saya, ya saya kira kombinasi bapak dan ibu saya membentuk kami. Nyatanya adik-adik saya juga sebagian juga ada yang malas juga gitu ya, santai juga ada. Tapi memang kalau anak pertama, kalau turunan Tionghoa itu agak di press karena dianggap akan meneruskan. Tapi itu yang terjadi. Ya saya bersyukur. Apakah benar yang bapak saya ajarkan? Ya relatif juga. Manusia nggak ada yang sempurna. Tapi paling tidak kita berusaha melakukan ini. Nah, sebagai penutup ada pertanyaan yang menarik. Ini orang dewasa semua. Masih ingat anggota DPR RI nonton video porno di sidang paripurna? Nah, saya juga di dalam ruangan situ dulu, karena saya juga DPR RI. Waktu saya sampai ke India kunjungan kerja Komisi 2, dia teman-teman lagi duduk terus tanya sama saya, Hap, menurut lo gimana tuh si ini gitu kan, yang lihat video porno? Gimana menurut lo orangnya? Saya ditanya nih, kan dianggap ahli filsafat kira-kira teman-teman orang. Terus saya ditanya, gimana? Saya jawabnya begini, dia lebih baik daripada saya. Wah, nggak terima semua. Ngaco lu gitu baik. Enggak, dia lebih baik. Kenapa? Dia ketagihan video porno udah hampir 50. Saya SMP udah lewat masa itu. Itu juga dia lebih baik dari saya. Ini SMP saya sudah pernah nonton. Nah, ketagihannya sudah lewat. Nah, dia baru ketagihannya, sampai sidang pun dia nggak tahan dia nonton gitu. Itulah manusia. Itulah hakikat manusia. Nah, banyak pemimpin kenapa tidak bisa melahirkan pemimpin yang lain? Kita menutupi kelemahan kita. Kita tidak pernah mengajarkan kepada pengikut kita bahwa kita ini pun hari ini naik jatuh bangun melalui pergumulan batin, baru kita lewatin secara bertahap. Jadi kalau di garis ini 0, bukan plus minus grafik kita. Itu namanya tomat kumat. Itu bukan manusia. Manusia yang baik grafiknya adalah tetap naik turun tapi trennya ke atas. Jadi yang pernah kita lakukan, sekarang kalau kasih saya video porno, saya udah gak mempan, saya udah lewatin masa itu. Nah, inilah manusia. Semakin kita merefleksi diri, menemukan ini, kita mulai berusaha. Betul jatuh bangun, tapi berusaha tidak jatuh lagi. Mungkin jatuh lagi yang lain, tapi ini menyiapkan kita lebih baik. Nah, ini hakikat manusia. Hakikat saya kira inti, saya nggak tahu keynote speak itu terlalu panjang, tapi kira-kira itu cukup saya kira. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Basuki Cahayapurnama. Bapak jangan kembali dulu. Karena Bapak akan mendapatkan kenang-kenangan berupa buku dan lainnya dari Romo Simon Lili Cahyadi selaku Rektor STF Bidakara dan dari Pak Jaya Suprana. Ya, juga saya hendak memanggil pula para penulis buku dan para pembicara untuk mendapat kesempatan berfoto bersama dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Silahkan secepatnya mahasiswa ingin foto maju karena nanti yang foto.
Nanti pengadilan itu bukan jadi gosip, semua yang disampaikan itu kan dicatat, ya kan? Jadi itu nggak bisa gosip, nggak bisa fitnah, karena bisa digugat balik, itu pun tercatat semua. Jadi justru kita senang. Jadi semua kasus kita justru mengharap orang tuh berani dibawa ke pengadilan, bisa diadu. Ya kalau nggak repot. Bagus sekali saya pikir. Tapi memang betul Pak, dari 14 paket yang baru dibeli hanya 4 paket 2013 dan 2015 ini masih ada 10 paket lagi yang Jadi memang nggak dibayar, langsung kita ketahuan ada laporan dari wartawan semua karena kita langsung stop kan. Kalau nggak ada ketahuan laporan dari wartawan mungkin udah terus semua. Dia sudah ada laporan BPKP, jadi saya tadi udah berapa saya bilang. Kenapa saya bilang inspektorat itu lemah? Harusnya inspektorat itu kita minta 50, Pak Jokowi kan minta 50 BPKP mendampingi inspektorat, mendampingi semua pengadaan. Tapi yang terjadi ternyata ada surat dari BPKP nyatakan nggak boleh tender juga, masih jalan juga. Makanya saya bilang udah dibuktikan di pengadilan aja. Kenapa saya tarik Pak Yusuf sekarang masuk kan di TG? Karena lemah sekali inspektorat. Misalnya contoh, bangunan tuh nggak boleh ada tender sebelum suratnya beres gitu. Banyak sekali kejadian di Jakarta ini aneh-aneh aja, ya. Pak, pas di Pak tadi ketemu sama menteri ngomongin apa aja Pak? Tidak memperpanjang Pak reklamasi pantai. Kamera Pak, kamera Pak. Pantai yang sebelah mana? Nggak ada, semua kita mau perpanjang, kita cuma pengen negosiasi lagi. Kamu jangan bikin-bikin pulau dong, itu kan mesti beresin daratan. Masa cuma kamu ngurusin buat pulau kamu? Kontribusinya apa? Kontribusi cuma 5% dulu. Nah kita pengen, Pak Jokowi pengen 5% ditambah kewajiban-kewajiban bikin yang lain. Nah ini yang mau kita rumuskan kewajiban itu. Kalau dari bikin Pak sudah diambilnya ataupun di sini itu juga. Ada pulau yang sudah ada izin di zamannya Pak Fujimowo. Ada satu yang sudah dipik itu. Pak, tadi Pak itu dapat berapa kok di para nelayan untuk pendapatan hasil mereka Pak? Sebetulnya sih nggak terlalu ada efek. Justru kamu di terlalu darat sini juga justru pencemaran. Itu kerang-kerang hijau nggak boleh makan lagi. Justru kita pengen kalau sistem itu masih dorong mereka ke depan lebih dalam lagi. Nah, kita minta pada 5% ya kayak motor. Termasuk ya kan kita mau moratorium. Nah saya katakan kita tidak ada outsourcing, tapi kita kontrak individual kepada yang kerja. Nah kita juga bicara PTSP. PTSP kita seperti bank. Dia bukan cuma ngambil diurusin, tapi yang si PTSP itu yang bantu ngurusin kayak calo. Jadi pusingnya warga dipindahin ke petugas PTSP. Dia bukan cuma ngirimin ke SKPD terkait, pasif saja nunggu SKPD, beda-beda gitu. Pak, soal kartu Jakarta Pintar yang ini kan pemerintah pusat ada KIP itu Pak. Kita lihat aja, kelihatan pakai daerah lain. Jakarta mungkin pakai Jakarta.